Kenapa kita galau? Kenapa kita sedih? Allah menentukan semuanya karena punya tujuan khusus yang kita nggak pernah tahu. Allah milih kita mendampingi suami seperti apa. Allah milih anak kita berapa. Ada yang tidak punya anak, ada yang dipilih, mohon maaf sekali, tidak menikah. Ada yang dipilih macam-macam ya Bu, ditinggalkan cucu karena anak meninggal. Semua itu Allah yang milih Ibu. Allah yang milih. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tahu dunia ini tempat ujian dan kita mempersiapkannya. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak tahu dunia ini tempat ujian dan kita tidak mempersiapkannya. Sengsara sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, anugerah yang luar biasa. Saya bisa bertatap wajah dengan ibu-ibu solehah yang hadir hari ini. Namun sebelumnya kita menyapa pengurus masjid terlebih dahulu. Yang kita hormati bersama Ketua Dewan Pengurus Masjid Sunda Kelapa, Masjid Agung Sunda Kelapa, yaitu Bapak Setianto P. Santosa. Dan yang kita hormati pula Ibu Wakil Sekretaris Dewan Pengurus, Ibu Tuti Pujastuti yang baru saja menyampaikan sambutannya. Keren Ibu. Dan begitu juga yang saya sayangi Dewan Pengurus, para Dewan Pengurus yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi sayang dan hormat saya. Ibu-ibu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang hadir hari ini dari jam berapa Ibu? Dari jam 9 ya Bu. Alhamdulillah dan alhamdulillah, ini anugerah yang luar biasa. Tanpa izinnya kita tidak bertemu hari ini. Plan yang pertama saya harusnya Sabtu depan ya. Sabtu depan, kemudian harus dimajukan Sabtu ini, qadarullahnya bisa. Dan alhamdulillah bisa bertatap wajah dengan ibu-ibu semuanya yang wajahnya itu Masya Allah sabar-sabar gitu ya. Padahal kalau saya lihat dari ujung ke ujung ini wajah-wajah bermasalah semua. Dan masalahnya berbeda-beda. Ada yang mungkin belum dapat pangeran berkuda. Ya Bu, yang belum dapat pangeran berkuda, mudah-mudahan tahun ini Allah berikan pangeran berkuda. Amin. Ada juga yang diuji lewat rumah tangganya. Suami lincah nggak pulang-pulang. Atau diminta sholat susah, mudah-mudahan Allah urai masalah-masalah kita. Demikian juga yang belum punya keturunan, semoga tahun ini Allah berikan keturunan. Begitu juga wajah-wajah yang punya hutang, mudah-mudahan Allah berikan rezeki mampu melunasi hutang-hutangnya. Dan semoga duduknya kita di sini dipermudah oleh Allah untuk menuju ke surganya Allah dan dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ajaba li amril mu'min. Apa ajaba? Ajaba itu takjub, istimewa. Istimewa perilaku orang-orang beriman. Mengapa beliau menyampaikan kalimat istimewa? Karena orang-orang beriman itu ketika diberikan kenikmatan dia bersyukur, ketika diberikan ujian dia bersabar. Itu yang membuat umat Islam itu istimewa semua. Maka hari ini saya bertemu dengan wajah-wajah istimewa. Karena pasti tentunya kita pernah diberikan kenikmatan, pernah juga diberikan ujian. Karena tema kita tentang sabar, sampai kapan gitu ya. Kesabaran kita berujung. Nanti kita akan tahu apakah perlu berujung sabar kita atau perlu kita pertahankan. Mengingat pahala dan bonus dari Allah yang luar biasa untuk orang-orang yang sabar. Termasuk duduknya di sini perlu kesabaran. Kita mungkin kurang lebih 1 jam, tapi nanti kita akan gonta-ganti kaki entah berapa kali.
Tangan kita nanti udah pegel baru 1 jam gitu ya. Karena Rasulullah SAW sudah ngasih bocoran. Jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kalian suka. Karena duduknya kita di sini memberikan atau mengharapkan balasan dari Allah agar dipermudah ke surga, maka banyak yang gak suka datang ke masjid, ya Bu ya. Dikasih waktu ngaji itu dikasih waktu 1 jam atau 2 jam. Kalau ngerumpi dikasih waktu gak Bu? Tapi enak gak Bu? Enak ya Bu, yang nggak pakai waktu, nggak berwaktu, nggak bertempat, di mana saja kita bisa melakukannya. Namun banyak orang yang tertarik untuk melakukan itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan bisa sabar dengan ujian yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Mulk, ibu wajahnya hafal surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya Bu? Dia atau Allah yang menciptakan apa Bu? Maut. Kematian, mati Allah yang ciptakan. Wal hayat, hidup. Kehidupan itu pun Allah yang menciptakan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya ketika Allah menciptakan hidup dan mati atau mati dan hidup, tujuannya untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala, mana amalmu yang terbaik, yang bisa diangkat ke langit yang mana gitu. Mengapa? Karena Allah itu huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa, memberikan ujian, memberikan kenikmatan. Dan Allah juga Ghafur, maha pengampun jika ternyata kita tidak lulus dikasih ujian gitu. Jadi hidup dan mati itu ada ujiannya. Ketika akan mati dikasih ujian tuh Bu, sakaratul mautnya seperti apa. Ketika ajal datang seperti apa. Saat hidup pun demikian. Kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tahu persis ujian seperti apa yang cocok diberikan untuk kita. Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu ujian yang seperti apa yang cocok buat kita. Contohnya ini Bu, HP, ini gadget Bu. Gadget ini saya yang punya. Jadi saya tahu persis di mana WA, di mana YouTube gitu ya Bu, di mana TikTok, di mana saya tahu. Bumi dan langit Allah yang genggam. Allah paling tahu yang dibutuhkan oleh penduduk langit dan bumi. Apa saja ujian yang terbaik, apa saja solusinya, oh Allah tahu. Ketika kita mengingat bahwa tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan hidup dan mati yang tujuannya untuk menguji kita, oh tenang sekali Ibu. Allah kalau ngasih ujian pertama tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Yang kedua, Allah paling tahu ujian apa yang cocok buat kita. Dan yang ketiga, Allah pun tahu apa yang kita butuhkan sehingga perlu diuji agar yang kita minta dikasih. Aziz, Allah itu maha perkasa memberikan ujiannya. Maka ketika lihat di surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, Ibu nanti bisa cek. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hiburan buat kita nih Bu, surat Al-Baqarah ini Bu. Di mana Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum. Dan kelak Allah akan menguji kalian semua. Dengan apa? Bisyai'. Syai' itu kecil, syai' itu dikit gitu. Dengan sedikit ketakutan. Bisyai'in minal khauf. Itu ujian Allah begitu. Sedikit ketakutan, takut jadi perawan tua, takut dimadu, takut diracun, takut diperkosa, takut kehilangan orang-orang yang kita cinta. Suami pergi belum pulang-pulang kita takut. Takutnya macam-macam. Takut dia ke rumah tetangga sebelah, atau takut dia tidak baik-baik saja di perjalanan, kan begitu Bu. Takut
Padahal yang Allah turunkan sedikit ketakutan itu sudah menguasai pikiran kita. Ibu waktu COVID takut nggak? Takut apanya? Takut nular. Makanya orang batuk itu Bu, batuknya itu lebih mengerikan daripada suara kuntilanak. Orang batuk, wah bubar semuanya. Sedikit saja ketakutan yang Allah turunkan ke bumi, bayangkan kita seakan-akan tidak berdaya Ibu. COVID itu virus kecil. Tapi kita tidak mampu mengatasinya. Ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita lupa bahwa diturunkan ke bumi pun atas izin Allah. Takut anak kita tidak taat kepada kita. Takut suami tidak sayang. Takut ketika ajal menjemput kita tidak dalam kondisi baik. Ketakutan itu merupakan ujian pertama. Ada yang takut miskin? Ada. Ada yang takut menantunya nggak baik-baik saja. Ibu lihat, perhatikan kalau ada orang tua mengantar anaknya menikah, itu mayoritas nangis Ibu. Anaknya pamit, anaknya menikah, dia menangis. Kenapa? Khawatir anaknya tidak bahagia dengan pasangannya. Khawatir dia memilih pasangan yang salah. Khawatir ketika menikah dia melupakan orang tuanya. Itu khauf, ketakutan-ketakutan itu ujian Ibu. Takut bangun malam, ada kuntilanak di kamar mandi, takut sama. Itu baru sedikit ketakutan yang Allah berikan. Bayangkan kita takutnya luar biasa. Yang kedua apa Bu? Yang kedua adalah al-ju', kelaparan. Tapi wajah-wajahnya sudah sarapan semua insya Allah. Model-model kelaparan gak diuji di tempat ini ya. Tapi di pelosok sana banyak gak Bu yang kelaparan? Yang mau makan susah. Apalagi ketika COVID kemarin itu ya Bu, banyak yang di layoff, banyak yang di PHK, sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan. Makannya hanya 1 kali dalam sehari. Bersyukurlah kita bisa makan. Bersyukur kita masih bisa menikmati rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Bu? Wa naqsim minal amwal, kekurangan duit. Ibu dikasih uang belanja sama suami kan Bu? Kalau dikasih uang belanja sama suami bilang apa Bu sama suami? Ada yang gini, ayah bulan ini belum ditransfer ya? Oh iya ayah lupa ditransfer. Terus makasih ayah. Terima kasih sudah mengirim transferan buat ibu. Ada yang sengaja, ayah makasih ya udah ditransfer. Emang iya ya? Oh belum, maaf ayah transfer. Mintanya lembut. Ada yang ayah jangan lupa besok tanggal 1. Nah macam-macam kan Bu. Di dunia ini ada 101 macam suami dan ada 101 macam istri. Kekurangan harta ini paling banyak Ibu. Yang masuk ke DM itu Instagram masuk ke DM itu 80% perceraian karena faktor ekonomi. Kalau kita mau melihat uang belanja yang diberikan suami kepada kita, itu rezeki dari Allah Ibu. Berapapun nominalnya, sesungguhnya Allah memberikan rezeki tersebut melalui suami kita. Kalau kita bersyukur dengan berapapun yang suami berikan, Allah akan ngirim lewat pintu yang lain. Terkadang dari teman kita, terkadang dari anak kita, terkadang dari orang-orang tertentu yang Allah kirim. Kenapa? Yang ngasih rezeki Allah. Dan rezeki tidak selalu dalam bentuk materi. Rezeki bisa dalam bentuk badan yang sehat. Jadi rezeki utama, ini hidayah nih Bu. Rezeki utama tuh hidayah. Bisa duduk di sini, ini rezeki Ibu. Ini rezeki Bu. Berapa banyak orang yang kalau mau duduk di majelis ilmu ngitung kancing dulu Bu. Ngaji, tidur, ngaji, tidur, ngaji. Kancingnya copot, tidur akhirnya. Artinya apa? Oh nikmat banget dikasih hidayah sama Allah, duduk di majelis ilmu gampang. Sholat duha gampang, sedekah gampang, nutup aurat gampang. Ada yang menutup aurat Bu, bingungnya luar biasa. Rambutnya masih cakep, ditutup, sayang banget ya. Banyak kan Bu?
Ada yang mau sholat zuhur susah, ngambil wudhunya dari jauh, takut bedak yang luntur. Susah kan Bu? Kalau kita dikasih kemudahan-kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, dikasih kesempatan sholat, sedekah, puasa sunnah, itu rezeki yang paling utama dari semua rezeki yang ada. Itu nomor 1. Nomor 2 ada yang namanya rezeki dasar. Kalau rezeki utama kan hidayah ya Bu. Iman Islam itu rezeki utama. Yang kedua ada yang namanya rezeki dasar. Badan sehat tuh rezeki. Ibu kalau badan gak sehat bisa datang ke pengajian gak kira-kira? Gak bisa. Duduk di majelis ilmu, badan sehat, ketemu temen, senyum. Assalamualaikum, Masya Allah. Sudah sedekah pagi-pagi. Nikmat gak Bu? Nikmat. Ada lagi rezeki standar. Nah, orang memandang rezeki standar ini materi. Punya suami 3T, takwa, tampan, tajir, itu rezeki. Maka ketika dikasih suami 3T yang lain, tua, tulalit, tertindas, itu nangis terus dia. Karena menganggap yang tajir itu rezeki. Padahal ketika dia punya suami tua ngayomi, gitu kan Bu? Allah itu paling tahu yang semacam apa, seperti apa suami yang mendampingi kita, Allah paling tahu. Jadi banyak yang memahami rezeki standar ini rezeki dalam bentuk materi yang kita genggam. Dan rezeki materi ini mohon maaf titipan. Jangan pernah merasa memiliki. Dia hanya dititipi saja. Tetapi mayoritas kita merasa memiliki. Sehingga kalau hilang, kalau diperintahkan zakat, gelisah kita. Karena merasa materi itu milik kita. Padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi ini bisa bentuknya jabatan, fasilitas, popularitas, isi tas. Isi tas juga sama Bu, rezeki. Jadi ada nikmat-nikmat yang standarnya orang menganggap itu rezeki yang membahagiakan. Sebetulnya ada rezeki yang paling enak Bu. Ada rezeki yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat semua yang dia punya. Lewat ilmunya, lewat hartanya gitu ya Bu ya. Ini rezeki orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu Ibu dikasih apa aja redho. Tiap pagi kita bilang apa Bu? Raditu billahi robba. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Betul nggak waktu kita bilang raditu billahi rabba, aku redho Allah sebagai Tuhanku, bener nggak gitu Bu? Karena ketika kita bilang raditu billahi rabba, ya Allah aku redho engkau sebagai Tuhanku, maka kalau sudah mengucapkan redho, 6 hal ini harus mendampingi Bu. Kita bilang, ya Allah aku redho engkau sebagai Tuhanku, maka 6 ini harus redho semua. Apa 6 hal ini? Yang pertama redho dengan perintahnya. Disuruh sholat 5 waktu. Disuruh puasa. Ada kan perintah Allah yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, yang wajib lakukan terlebih dahulu. Nutup aurat wajib apa sunnah nih Bu? Wajib. Berbakti kepada orang tua wajib. Jadi perintah yang wajib-wajib didahulukan. Redho dengan perintahnya, nggak usah protes. Disuruh haji ke Baitullah Saudi Arabia, nggak usah protes. Ya Allah lagian Mekah jauh banget ya, coba kalau di Monas. Nggak usah protes. Kenapa sih sholat maghrib sendirian beda 3? Kan jadi lupa ya, jadi 4 rakaat terus sholat maghribnya. Nggak usah protes, yang salah kita. Karena kita tidak khusyuk. Ini kenapa sih bulan Ramadan musim panas? Nggak usah protes. Raditu billahi rabba. Aku redho Allah sebagai Tuhanku. Yang kedua redho dengan larangannya. Dilarang apa Bu? Dilarang rumpi. Dilarang selingkuh. Ya Bu ya? Dilarang mengeluh. Dilarang berkhianat. Maka saat kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, redho.
Banyak yang komentar, Bu Fathia selingkuh nggak boleh ya? Nggak boleh. Padahal seru tahu Bu selingkuh itu. Sekarang banyak wanita, banyak istri yang bisa membahagiakan suami orang, tapi tidak pandai membahagiakan suami sendiri. Begitu juga banyak yang suaminya bisa curhat apa saja dengan istri orang, tapi tidak bisa curhat sama istri sendiri. Ya Bu? Maka bagaimana caranya biar tidak terjadi seperti ini? Jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Kenapa? Di luar sana banyak yang menentramkan. Bapak kok gelisah banget Pak di kantor, biasa ada masalah sama istri saya. Ceritalah. Semoga saya bisa memberikan solusi. Ngobrol sama temannya nyaman. Sampai akhirnya tidak pernah cerita lagi sama istrinya. Kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu, kalau punya masalah, yang terbayang itu adalah wajah Khadijah radhiyallahu anha. Bertemu dengan Khadijah, setengah masalahnya selesai. Setengah masalahnya selesai. Suami ketemu kita nambah masalah apa selesai? Itu yang sedang kita usahakan, bagaimana ketemu kita nih Bu, melihat wajah kita, selesai masalahnya setengahnya. 3/2 lagi ngobrol. Itu kan Bu. Nah, ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selingkuh itu kan mendekati zina tuh Bu. Kata Allah, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Tapi banyak kan yang melakukannya Bu. Berarti dia belum bisa meninggalkan larangan Allah. Apalagi yang ketiga redho dengan yang diberikan. Rezeki yang kita genggam itu pemberian Allah. Terkadang lewat suami, terkadang lewat anak, terkadang lewat teman-teman. Tapi itu rezeki dari Allah. Punya menantu, punya suami seperti apapun, itu rezeki dari Allah. Kita sedang belajar tidak mengkomparasi menantu pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa? Itu rezeki anak kita yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ibu mertua suka lupa. Ya Allah, menantu yang pertama Masya Allah gitu. Yang kedua astagfirullah misalnya. Itu rezeki tuh Bu, rezeki anak kita yang pertama ini, kedua ini. Begitu seterusnya. Maka kita sedang belajar bagaimana tidak mengkomparasi antara menantu pertama, kedua, dan seterusnya. Karena kita yakini itu rezeki dari Allah, redho dengan pemberiannya. Termasuk yang keempat, redho dengan yang diambil. Ibu pernah lupa naruh HP terus hilang. Lupa naruh dompet terus hilang, gitu kan Bu? Itu redho dengan yang diambil. Termasuk diantaranya mata penglihatan kita berkurang kan Bu? Pendengaran berkurang. Ngomong sama kakek, kek dari mana? Hah? Mau makan gitu. Itu pendengaran berkurang. Bu, tolong ambilin piring, panci. Nah itu pendengaran juga berkurang itu Bu. Rezeki sudah diambil sama Allah. Anggota tubuh kita ataupun yang kita genggam, redho dengan yang diambil. Yang kelima agak repot sedikit, agak susah sedikit. Redho dengan pilihannya. Allah milih kita mendampingi suami seperti apa. Allah milih anak kita berapa. Ada yang tidak punya anak, ada yang dipilih, mohon maaf sekali, tidak menikah. Ada yang dipilih, macam-macam ya Bu, ditinggalkan cucu karena anak meninggal. Semua itu Allah yang milih Ibu. Allah yang milih. Ketika ada yang punya anaknya 1, sakit-sakitan, Allah pilih dia. Punya anaknya 1 saja. Ada yang dipilih sama Allah golkar, kesenggol mekar. Lihat suami hamil lagi. Di EWA sama suami hamil lagi. Gitu. Dia belum sempat napas hamil lagi. Qadarullah saya mungkin termasuk yang itu. Anak pertama 7 bulan hamil. Anak kedua 7 bulan hamil lagi. Makanya di Pakistan saya punya anak 3. Datang sendiri, pulang ber5. Karena bawa anak 3.
Sampai di Indonesia dikasih lagi Bu sama Allah 4. Jadi berapa Bu? 7. Saya punya anak 7, alhamdulillah, cucu 2. Jadi ketika kita dipilih, kamu anaknya sekian, kamu cucunya sekian, kamu suaminya begini, gitu ya Bu? Pilihan Allah. Kita rasanya malu mengeluh kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sabar dan bersyukur. Suatu hari, waktu itu saya masih di Pakistan Ibu. Dengan kondisi kuliah, ngajar, anak masih kecil-kecil, hamil lagi. Suatu hari saya menyaksikan sebuah tayangan televisi di Amerika, kalau tidak salah. Ada seorang ibu curhat, betapa sedihnya dia karena anaknya cacat Ibu. Anaknya cacat dan dia nangis Bu. Dia nangis, ya Allah kenapa anakku yang terakhir cacat? Sehingga aku tidak bisa ngajak dia jalan-jalan, ngajak dia gitu ya Bu. Sedih dia Bu. Sampai akhirnya datang seorang ayah dan ibu, anaknya tiga-tiganya cacat Ibu. Ya Allah, dia bilang, aku punya anak 1 cacat saja sudah ngeluh. Ini anaknya pasangan tersebut, anaknya tiga-tiganya cacat dan mereka tersenyum gitu. Sampai akhirnya ibu ini bertanya, Bu bagaimana? Ibu dikasih anak tiga-tiganya cacat dan ibu serta suami kok bahagia gitu. Masih bisa tersenyum. Saya dikasih anak 1 cacat saja, saya sudah nangis hampir setiap hari. Jawaban ini membuat kita terharu ya Bu. Sempat saat itu saya meneteskan air mata. Apa jawaban dia Bu? Alhamdulillah, saya dipilih oleh Allah. Memiliki anak tiga-tiganya cacat. Di mana belum tentu ibu-ibu yang lain mampu menerima ini semua. Tapi saya dipilih sama Allah. Kalimat itu ibu langsung nampar ya Bu. Ya Allah, kamu tuh anak 3. Lengkap, sempurna. Kenapa harus gitu kan Bu? Ini tiga-tiganya cacat dan dia merasa Allah yang milih saya menjadi ibu dari 3 anak ini. Kalau Allah yang milih, kenapa saya harus sedih gitu? Selama kita masih kuat dikasih atau dipilih oleh Allah dengan ujian yang kita genggam, ujian yang kita hadapi, kalau kita merasa dipilih Ibu, sabar kita akan menjadi besar. Langsung kita merasa, ya Allah, betapa jarangnya kita bersyukur. Dikasih kenikmatan yang banyak, melihatnya yang sedikit. Dikasih badan yang sehat gitu ya Bu, nggak bersyukur kecuali saat sedang sakit. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita saat ini diuji oleh Allah, oh Allah milih kita Ibu. Allah milih kita. Kenapa kita dipilih? Nanti jawabannya. Kita akan lihat apa yang Allah kehendaki dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan redho yang terakhir adalah redho dengan takdirnya. Takdir Allah itu misteri ya Bu. Gak pernah ada yang tahu kira-kira takdir Allah bagaimana. Kenapa di Jepang, di negara-negara muslim minoritas nih Bu, banyak yang bunuh diri. Karena mereka tidak memiliki Allah. Kita punya Allah Ibu. Kita punya Allah yang maha segala-galanya. Kita lemah, Allah maha kuat. Kita merasa miskin, Allah maha kaya. Kita sedih, Allah yang memberikan kita kebahagiaan. Kan ada ayatnya Bu. Allah yang memberikan kamu tersenyum dan menangis. Allah yang menghidupkanmu. Allah yang mematikanmu. Kenapa kita galau? Kenapa kita sedih? Allah menentukan semuanya karena punya tujuan khusus yang kita nggak pernah tahu. Jadi saat kita ridho dengan apapun yang Allah berikan, kadang-kadang kita perlu melihat, ya Allah, Engkau paling tahu. Ujian ini memang cocok untuk hamba ya Allah. Ujianmu sempurna. Ujianmu yang terbaik. Ujianmu gak pernah kurang. Yang kurang kita. Kurang ikhlas. Ya Bu. Kurang sabar. Kurang bersyukur. Kurang qanaah, jarang merasa cukup. Sehingga kita perlu meningkatkan rasa itu lagi. Kalau kita melihat ada orang yang lebih berat ujiannya, ya Allah bersyukurnya kita. Jadi kalau dulu Bu dipakai santuh, kalau anak saya baru tidur sebentar, Umi pipis nganter ke kamar mandi gitu ya Bu ya. Baru tidur lagi, Umi susu gitu. Bagaimana biar gak ngeluh?
Yang saya tatap waktu itu saat anak pipis, ya Allah, Engkau berikan anak saya sehat, ya Allah. Pipis lewat jalur yang sudah Engkau sediakan. Karena rasa syukur yang kita dahulukan, nggak ada ngeluhnya jadinya, Bu, ya Allah, alhamdulillah anak saya sehat, ya Allah. Dia tidak berada di atas tempat tidur, nggak perlu pakai selang untuk pipis, ya Allah, alhamdulillah. Baru rebahan lagi, baru tidur lagi, ada lagi, Umi, susu Umi, ya Allah, alhamdulillah. Dia bisa bicara minta susu. Dia bisa bicara, dia bisa minta sama kita. Coba kalau dia nggak bisa menggerakkan lisannya, nggak bisa bicara, hilang, Bu, keluhan-keluhan kita. Maka belajar redo dengan yang 6 tadi membuat kita insya Allah lebih kuat menghadapi ujian-ujian Allah. Lantas bagaimana Allah memberikan posisi yang luar biasa indah buat orang-orang yang sabar? Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira buat mereka-mereka yang sabar. Siapa sih orang yang sabar itu? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, mereka kembalikan lagi kepada Allah. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya yang masih sendiri bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya masih sendiri. Sahabat saya nikah sama suami yang KDRT. Hari ini bengkak di pipi, besok bengkak di paha. Bersyukur nggak? Alhamdulillah saya dijaga oleh Allah dari suami yang seperti ini. Atau ada di antara kita yang diuji lewat suami yang jobless, nggak punya pekerjaan. Setiap hari dia minta uang sama istrinya suruh setor. Bun, mana uangnya? Setor. Sedih kan, Bu, kalau kita melihat, ya Allah, ada tipe suami yang demikian. Allah jaga kita dari suami yang demikian. Maka sendirinya kita akan merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah saya tidak diberikan suami seperti mereka. Alhamdulillah saya masih bisa pergi kemana-mana. Mau ngaji bebas, mau haji atau umroh bebas, mau jalan-jalan sama teman bebas. Bayangkan kalau saya punya suami terlalu mengekang, saya mungkin nggak duduk di sini. Enak kan, Bu, kalau berpikirnya begitu. Nanti kalau sudah menikah bagaimana? Ya Allah, alhamdulillah saya sudah menikah. Ada sosok pria yang mengingatkan saya. Ada sosok yang gitu. Kalau diuji, ya Allah, bukan hanya dia yang kesal dan kecewa memiliki pasangan seperti saya gitu ya. Saya juga menyesal, dia juga menyesal. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita yang menyesal punya suami dia, Ibu. Dia pun sebenarnya nyesal juga dapat kita. Jadi kita jangan GR-GR banget gitu, Bu. Ya Allah, kok suami saya begini? Kok dia begitu? Suami kita juga berpikir begitu sama. Ya Allah, kenapa dia yang nemenin saya? Ya Allah, yang cakapan dikit kayak ya Allah gitu. Ini udah jelek, cerewet, minta duit mulu, sama, Bu. Hanya bedanya apa? Bedanya kalau perempuan diucapkan, kalau laki-laki dipendam. Suami itu lebih banyak mengikuti aliran kebatinan. Tekanan batin dia, Bu. Tiba-tiba sakit gitu kan, Bu. Nah, jadi ada rasa yang perlu ditanamkan, pengen banget dapat kabar gembira dari Allah. Apa sebenarnya kabar gembira yang Allah berikan, Ibu? Yang pertama kata Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Shalawat. Apa shalawat di situ? Ampunan. Gini, Bu. Ibu tengok keluar ada pohon, ada yang daunnya kuning kan, Bu? Nah, ketika itu misalnya pohon daunnya kuning, digoyang nih, Bu, pohonnya. Tek, yang kuning jatuh nggak, Bu? Sama seperti itulah ujian yang ada dalam diri kita. Saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nih dosa-dosa kita digugurkan. Dosa kita digugurkan. Allah itu ingin mengangkat derajat kita ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih baik. Kita kan minta ya, Bu. Kita minta sama Allah agar rezeki berkah, umur berkah, gitu kan, Bu. Minta diangkat derajat kita. Saat diangkat derajat, nih dosa kita banyak, Bu. Seperti orang mau naik, mau mendaki, bawa ransel banyak, belum yang di tangan kanan, di tangan kiri. Berat nih beban kita.
perlu ada yang diletakkan kan Bu? Perlu ada yang ditinggal. Dah tikar gak usah, ini ransel dikurangi agar kita bisa mendaki dengan cepat. Allah tuh mau ngangkat kita, tapi lemak dosa kita banyak gitu. Karena dosa kita banyak, mau diangkat bagaimana nih? Dilihat dari amal ibadah gak banyak-banyak banget. Maka digugurkanlah dosa-dosa kita yang memberatkan tubuh kita. Digetarkanlah tubuh kita dengan ujian yang kita hadapi sekarang. Dibuatlah kita nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita nangis Ibu. Karena kalau gak dijewer, gak disentil sama Allah, kita jarang nangis. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, ya Allah, kenapa engkau uji dia ya Allah? Apa jawaban Allah? Aku rindu dengan tangisannya di tengah malam. Dia jarang nangis, kata Allah. Aku rindu doa-doanya dia. Kita kalau lagi diuji Bu, puitis banget kan Bu, ya Allah yang maha kaya. Kan gitu Bu. Berikan hamba rezeki ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih. Kita bisa merangkai kata seindah mungkin saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah rindu itu Bu. Allah rindu kita merangkai kata yang indah kepada Allah. Karena kalau nggak diuji, kita jarang sekali minta kepada Allah. Maka digugurkanlah dosa-dosa kita untuk membuat level kita naik tuh Bu. Kalau terlalu berat beban kita, mau naik itu susah. Maka kalau kita lagi diuji, digugurkan, masa sih kita lari? Masa kita sedih lagi dihapus dosa-dosa kita gitu. Jangankan mohon maaf ujian yang berat ya Bu. Capek aja, kita capek sore-sore baru sampai di rumah. Atau ibu capek nyapu, nyuci gitu. Ngurus suami yang unik. Ngurus anak jelas, ngurus anak mertua kadang-kadang kan gak jelas ya Bu. Anak mertua itu pasangan kita. Kadang-kadang ada capek hati, capek fisik, capek pikiran. Capeknya kita itu Bu, digugurkan dosa-dosa kita. Terus lagi digugurkan dosa, masa kita marah sama Allah? Lagi digugurkan dosa, masa kita lari dari Allah gitu Bu. Kata Allah, aku lagi ngapusin dosa kamu nih. Sabar sebentar aja gitu Bu. Sabar ya gitu. Ini lagi digugurkan dosa-dosamu, sabar sebentar. Cuma kita bilang, ya Allah kan sabar ada batasnya. Ujungnya kapan? Kan gitu ya Bu. Nah itu bonus yang Allah berikan saat kita diberikan ujian. Yang kedua apa Bu? Kata Allah di situ ada warahmah. Allah lagi sayang banget sama kita. Allah kalau sudah sayang sama kita Bu, semua urusan kita dihandle sama Allah. Baru dalam hati, ya Allah padahal pengen banget begini-begini, Allah berikan di hadapan kita Ibu. Kamu mau begini kan, Allah kasih. Ibu sering kan kalau misalnya begini berpikir, enak kali ya sore-sore ngopi ada temennya gitu. Ada singkong, ada kue. Tiba-tiba tetangga mencet bel, ting tong gitu. Bu, ini ada singkong. Gitu Bu. Siapa yang ngirim Bu? Tetangga, tapi Allah yang nganter Bu. Hei, tetanggamu lagi ngopi, kirim tuh gitu. Yang ada di benak kita itu Allah kabulkan. Kenapa? Allah udah sayang banget sama kita. Orang yang diuji, ya Bu, orang yang diuji dan sabar, Allah lagi sayangnya sama kita Ibu. Jadi kalau kita lagi nangis, Allah liatin, hambaku nangis. Coba dia ingat aku enggak? Kita langsung bilang, ya Allah anakku, ya Allah. Kan gitu Bu. Ya Allah suamiku, ya Allah suamiku. Allah tuh lihat ya hambaku lagi nangis. Disayang banget Bu sama Allah. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir wa ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang mendapatkan ujian itu adalah orang-orang yang kelak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didekatkan oleh Allah. Oh, dirangkul sama Allah kan Bu. Dirangkul, disayang, digugurkan dosa-dosa. Kalau lagi dikasih 3 poin ini sama Allah, terus kita mau lepas gitu Bu. Jangan dilepas. Allah lagi sayang nih, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan gitu. Kalau kita, ya Allah sampai kapan? Kita
kita tanya sama Allah. Padahal Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Allah lagi menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa kita bilang, ya Allah sampai kapan ya Allah? Begitu. Maka tema kita, sampai kapan sabarku berujung? Jangan ada ujungnya. Jangan ada ujungnya. Sebagai penutup ini udah dapat surat cinta. Sebagai ini memotivasi ya Bu. Qadarullah, saya punya ayah almarhum. Beliau sering ceramah keluar kota. Beliau sering ceramah keluar kota. Suatu hari, qadarullah ya Bu, entah kebetulan entah gitu Bu. Jadi rem mobil yang beliau kendarai, jadi beliau dijemput untuk ke Sukabumi kalau nggak salah waktu itu. Beliau berada di posisi sebelah kiri, supir di sebelah kanan. Remnya blong Bu. Remnya blong sehingga mobil kan Bu jalan terus Bu. Beliau membuka pintu, mengeluarkan kakinya untuk biar mobil itu berhenti. Nggak bisa berhenti sama drivernya, ditabrak ke pohon. Kejepitlah kaki ayahanda saya. Berkurang ya Bu, artinya agak cacat sedikit. Ketika itu Bu, ibunda saya nanya, ayah selama di rumah sakit nggak sih ya gitu. Ayah saya nanya, ibu kalau kena kepotong pisau sakit nggak gitu? Sakit lah gitu. Yang kepotong pisau saja sedikit sakit kan? Apalagi ini seluruh kaki. Gitu. Tapi kok ayah nggak pernah ngomong aduh, nggak pernah ngerinting, nggak pernah apa gitu. Apa jawaban almarhum ayah saya? Masa lagi diampuni dosa-dosa sama Allah, ngeluh, kan lagi diampuni gitu. Saya ingat terus cerita almarhumah ibunda saya, ayah tuh begitu Fat. Nggak pernah ngeluh. Padahal ibu sakit kan Bu, kaki kejepit pintu mobil Bu. Kan sakit. Saat mau dibawa ke rumah sakit itu ditemani tuh nggak pernah ada aduh, nggak pernah ada suara apapun. Sampai ibu saya tuh nanya sakit apa enggak gitu. Jawaban beliau, masa lagi diampuni dosa-dosa sama Allah kita mengeluh gitu. Itu yang terkadang terbawa ya Bu, maksudnya oh iya kan lagi diampuni, masa kita ngeluh, masa kita marah sama Allah, masa protes sama Allah dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa mengingatkan kita bahwa indah banget, indah sekali Bu digugurkan dosa-dosa sama Allah. Tapi sayangnya kita tidak merasakan bahwa ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi dikasih 3 bonus ini, masa kita mau hentikan? Lagi diampuni, masa lari? Lagi disayang, masa kita gitu kan Bu? Mudah-mudahan ayat ini memotivasi kita berharap apa? Sabar kita tidak berujung. Orang yang paling bahagia adalah orang yang tahu dunia ini tempat ujian dan kita mempersiapkannya. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak tahu dunia ini tempat ujian dan kita tidak mempersiapkannya. Sengsara sekali. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini tahu dunia ini tempat ujian dan Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi ujian-ujian hidup selama ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah karena sudah habis waktunya. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol 15 menit. Mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol kita tambah kenal ya Bu. Dan insya Allah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan Mbak. Baik. Jazakillah khairan katsiran Ustazah yang sudah memberikan materi untuk kita semua terkait dengan sabar. Ya, jadi ketika kita dapat ujian jangan mengeluh gitu ya Ustazah ya. Pada dasarnya ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah hakikatnya menggugurkan dosa-dosa kita. Karena sejatinya kita tidak ada yang luput dari dosa. Karena itu tetap sabar, karena sabar tidak ada ujungnya. Jadi sampai kapan sabarku berujung? Ya nggak ada ujungnya, tetap sabar, sabar, dan sabar. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa MASK TV, kemudian pendengar radio MSK 1530 AM, dan juga yang menyaksikan kita melalui TikTok, Ustazah. Ini banyak sekali yang menyaksikan Ustazah. Alhamdulillah. Jadi izin ibu-ibu kita berikan kesempatan untuk 3 penanya pada kesempatan hari ini. Tapi sebelumnya saya baca beberapa pertanyaan lewat TikTok ya Ustazah. Boleh. Yang pertama dari Mbak Pipit S.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan suami yang akhir-akhir ini tidak memberikan nafkah kepada istri, tapi merokok jalan terus, Ustazah? Merokok jalan terus. Rokok jalan terus. Kemudian pertanyaan dari Ibu Herlina di Kalimantan Barat. Gimana kalau suami kasar sama istri dan cuek, sementara istri cari makan sendiri, bahkan dizolimi, Ustazah? Ya, boleh dijawab dulu, Ustazah, untuk pertanyaan dari Mbak Pipit dulu yang di Baik. Jakarta barangkali. Mungkin pertanyaannya hampir sama ya, kondisi suami ya. Yang pertama itu ngerokok terus, tapi nggak ngasih nafkah. Ya, istri cari makan sendiri, Cari tapi makan dizolimi. Yang kedua, cari makan sendiri. Ya, dari Kalimantan Barat, Ustazah. Oke, gini. Ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kewajiban suami itu memberi nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin gitu ya. Nafkah yang terkait dengan kebutuhan kita ataupun kebutuhan keluarga. Jadi ada yang membedakan antara uang belanja dengan untuk pribadi. Karena kalau ingin cantik kan butuh skincare dan suami care gitu Bu. Suami care tapi nggak ada skincare kurang. Kita skincare terus tapi suami nggak care juga repot gitu ya. Nah, jika ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia berdosa. Kecuali jika suami tersebut sudah berusaha mencari pekerjaan, usaha, jual ini, jual itu, qadarullah belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa sampaikan kepada istrinya, saya sudah berusaha menjemput rezeki Allah, tapi sampai detik ini qadarullah belum hadir. Saya mohon maaf. Kewajiban saya belum saya penuhi. Terus istrinya redo, ya udah ayah gini aja. Karena kondisinya sedang seperti ini, bagaimana kalau tukeran peran? Tuker peran ya Bu. Jadi istri yang mencari nafkah, suami di rumah misalnya menjaga anak-anak. Selama dua-duanya redo, insya Allah gak apa-apa. Yang menjadi masalah tukeran peran gak mau gitu. Ngasih nafkah juga gak mau, sementara itu kereta api asapnya kenceng banget. Dia zalim. Apa zalim? Zalim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia berdosa kepada istrinya. Jika 4 bulan berturut-turut suami KDRT nggak ngasih nafkah, nggak ada informasi, nggak ada apapun gitu ya Bu. 4 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir batin atau salah satunya dia boleh menggugat cerai. Namun jika dia bersabar dengan ujian Allah, dia tahu nih Allah lagi menguji dia lewat pasangannya dan dia redho. Dia mencari nafkah sendiri gitu ya Bu. Maka saat itu Allah akan mengangkat derajatnya insya Allah. Kalau dia nggak sabar bagaimana? Sholat istikharah, minta pilihan kepada Allah, ya Allah tolong bantuin dong gitu bahasa gampangnya. Tolong pilihin dong ya Allah, saya baiknya bertahan atau berpisah. Karena kalau saya bertahan saya nggak sanggup gitu. Penting ya Bu punya suami itu memiliki kasih dan sayang. Dia kasih nafkah lahir batin dan dia sayang sama kita. Karena ada suami yang kasih saja tapi nggak sayang. Bun, sudah ditransfer ya, masih kurang, pukul. Dia kasih tapi nggak sayang sama kita. Atau ada yang suami sayang banget tapi nggak ngasih. Bunda, I love you. Diciumi terus kita Bu, tapi uang nafkah nggak ngalir-ngalir. Uang transferan nggak dikirim-kirim gitu ya. Atau nafkah batin pun nggak dikasih, kita diciumin saja, disayang saja tapi nggak dikasih-kasih kan. Bisa kita bayangkan kalau suami udah nggak kasih, nggak sayang gitu. Jadi boleh nih Bu, masalah ini boleh minta pilihan sama Allah gitu ya, karena kewajiban suami tidak tertunaikan. Dan satu hal lagi, mohon maaf, nafkah lahir dapat ya Bu, tapi nafkah batin itu terkait dengan hubungan intim, perasaan kita gitu. Kita nggak nyaman, dicaci maki, dibully, ada KDRT baik lewat fisik maupun lisannya dia gitu, menyakiti, itu boleh juga Bu, karena dia nggak sakinah di situ.
Kalau nggak dapat nafkah batin sama Bu. Dulu Umar pernah bertanya kepada Hafsah begini, ya Hafsah, berapa bulan perempuan itu nggak kuat dinafkahi batin gitu. Kata Hafsah, ayah tuh khalifah, ayah tuh pemimpin. Kenapa nanya hal-hal begini gitu? Kata Umar, justru karena ayah khalifah, ayah harus tahu berapa lama mereka berada di medan perang. Takutnya melebihi kebutuhan istrinya. Gitu. Kata Hafsah, oh gitu. Perempuan itu paling lama, paling kuat itu 4 bulan. Begitu kata Hafsah. Akhirnya setelah mengetahui jawaban dari Hafsah, Umar langsung ke medan perang, dipanggil para mujahid yang di medan perang untuk pulang dulu. Nengok istrinya terlebih dahulu. Nanti di-rolling lagi. Demikian betapa nafkah batin atau hubungan intim itu bukan hanya haknya suami ya Bu, tapi hak istri pun demikian. Jadi berdosa jika suami tidak memberikan nafkah lahir ataupun nafkah batin dan pilihannya kembali kepada ibu-ibu semuanya. Demikian wallahu a'lam. Satu lagi sebelum kita ke jamaah yang ada di masjid. Saya ditinggal suami ibu ketika anak usia 3 tahun. Rasanya ini ujian yang sangat berat. Seperti dunia berhenti. Mohon motivasinya Ustazah dari Ibu Gustiana. Masih dari TikTok kita nih Ustazah. Suaminya meninggal? Suaminya meninggal ketika anak usia 3 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu ditinggal belahan jiwa itu berat. Belahan jiwa itu pasangan kita. Dari belahan jiwa kita memiliki belahan hati ya Bu, buah hati. Buah hati itu anak-anak kita. Jadi cinta jiwa itu cinta yang penuh dengan misteri. Karena dengan pasangan itu cinta kita penuh dengan misteri. Kadang-kadang orang tua bilang, kamu ngapain punya suami seperti dia gitu ya. Tapi sementara dia mencintai suaminya. Maka diusahakan kita sebagai orang tua harus memahami betapa cinta jiwa itu cinta yang penuh dengan misteri. Termasuk berapa lama pernikahan itu, berapa lama jodohnya. Ada yang jodohnya enggak lama Ibu. Pertama karena faktor wafat ya Bu, meninggal. Atau karena faktor divorce, perceraian. Itu jodoh ada yang lama, ada yang tidak lama. Lantas bagaimana ketika lagi tumbuh kembang anak-anak gitu ya. Suami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pasti sedih, itu pasti. Tapi wajar ya Bu, jangan sampai kita meratapi nasi kenapa gitu kan Bu. Kenapa suamiku yang diambil bukan suami dia misalnya gitu. Kan kalau kita sendiri suka macam-macam kan pikiran kita. Itu sedih biasa. Yang kedua, bersyukur karena suami kita meninggal mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Kalau dia meninggal dalam kondisi OD, overdosis ya Bu. Atau dia meninggal dalam kondisi mabuk. Atau dia meninggal dalam kondisi yang melanggar Allah. Itu kita sedihnya apa? Ya Allah, dia kenapa meninggalnya su'ul khotimah. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi baik, dalam kondisi husnul khotimah, bersyukur. Kenapa? Mungkin kalau dia umurnya panjang, dia akan menzolimi kita. Dia akan menambah dosa-dosanya dia. Jadi alhamdulillah Allah memanggil dia dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Gitu. Kalau dia diberikan umur panjang, mungkin boleh jadi dia pindah ke hati yang lain kan gitu. Itu lebih menyakitkan kan gitu. Jadi kalau meninggal kan sedih, tapi nggak tersayat-sayat kan Bu. Tapi kalau misalnya dia dikasih umur panjang, nanti dia setia, setiap tikungan ada Bu. Di gang sana ada, gang ini ada gitu Bu. Kan lebih sakit dia gitu. Jadi bersyukur iya, husnuzon sama Allah, positive thinking sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah dia meninggal dalam kondisi saya lagi sayang-sayangnya, anak-anak lagi sayang-sayangnya. Nanti anak ini punya kesan kan Bu, dia akan mendoakan ayahnya gitu. Dia akan bangga memiliki ayah yang luar biasa. Apalagi kalau kita memberikan cerita yang indah-indah kepada anak-anak kita. Nak, dulu ayahmu begini, begini, begini. Sehingga anak-anak bangga memiliki ayah yang, oh gitu ya Bunda ya, iya waktu kamu masih kecil,
ayah sudah meninggalkan bunda. Bunda berjuang sendiri loh nak dulu. Oh betapa anak-anak kita akan bangga dengan kita dan tambah sayang sama kita. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan kita baik sama mereka. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan kita jahat sama mereka. Berarti rumah kita adalah rumah yang terbaik karena ada anak-anak kita yang menjadi yatim pada saat ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan jika memang ada keinginan untuk menikah lagi, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Apalagi masih muda ya, sepertinya ya anaknya masih kecil-kecil, boleh-boleh saja. Tidak perlu memikirkan komentar netizen yang julid ya Bu. Itu nikah lagi anak masih kecil, padahal tidak perlu. Idah selesai 4 bulan 10 hari dia boleh menikah lagi. Jika tidak ingin menikah nggak apa-apa. Artinya pilihan kembali kepada kita semua. Demikian wallahu a'lam. Baik, waktunya kita berikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Sebutkan nama, kemudian alamat ya, berasal dari mana, langsung pertanyaannya. Kami persilakan dari sayap kanan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Ya. Boleh berdiri Ibu? Ya, berdiri di tempat. Nggak pakai gerak. Sebutkan nama dan dari mana Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Endang. Ibu? Bu Endang. Ibu Endang. Ya, saya dari Jalan Tambak dekat sini. Iya. Yang saya mau tanyakan ini Bu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat Al-Baqarah ayat 55. Al-Baqarah 155. Di sini kami pastikan menguji kami dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Yang saya masukkan di sini ketakutan saya dulu Katolik ya. Terus saya masih punya kakak satu masih Katolik. Dia selalu ngirim gambar-gambar untuk saya harus masuk ke dia lagi gitu. Gimana cara mengatasi kakak saya itu supaya mereka kakak saya itu mengojok-ojok saya untuk saya kembali lagi ke sana. Ibu mu'alaf. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga istiqomah ya Bu. Amin. Ya. Itu saja Ibu. Iya. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Kita langsung jawab Ibu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Barakallah, semoga Ibu istiqomah ya semuanya ya. Baik yang mu'alaf maupun yang turis, yang turunan Islam, semoga istiqomah semua insya Allah. Terkait bagaimana ketakutan kita, ini kakak ngajak balik terus gitu kan Bu, ngajak balik terus. Yang pertama doa Ibu. Doanya ada di surat Al-Imran ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa sih artinya? Ya Allah, jangan Engkau ambil hidayah yang sudah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah Engkau ngasih hidayah gitu. Gak pengen lah balik lagi gitu. Gak pengen ngerjain dosa lagi, gak pengen ngulang masa lalu lagi begitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tugas kita nih duit nih Bu. Ada D, doa. Ada U, usaha. Ada I, ikhlas. Ada T, tawakal. Duit kan gitu. Duit, D-U-I-T. Nah, D-nya berdoa kan Bu. U-nya usaha. Usaha dengan maksimal. Tunjukkan bahwa kita sudah nyaman dan bahagia banget dengan kondisi kita saat ini. Ya Allah, alhamdulillah. Kita buat status atau nulis ayat agar mereka tahu, oh saya sudah mantap sekali, betapa nikmatnya berislam misalnya. Ya Allah, aku bersyukur Allah, aku memiliki Allah yang maha segala-galanya. Alhamdulillah Allahku satu tetapi maha segala-galanya. Sehingga dia gak punya celah tuh Bu. Wah ini adikku kayaknya udah gitu. Kayak ustazah nih, gak apa-apa Bu. Sehingga dia takut juga kan ngajak kita macam-macam. Tunjukkan bahwa kita tuh bahagia, kita kuat gitu. Gak pengen ngelirik deh ke yang lama, gak pengen gitu Bu. Itu ada usaha kita Bu, tunjukkan gitu. Jadi rukun Islam itu kan 5-5-nya harus syiar ya Bu. Sholat, syiar, puasa. Ya terus terang, Mbak
nggak minum lagi bayar qadha puasa gitu. Zakat kan diumumkan kan di masjid, haji pun demikian gitu. Jadi kalau misalnya kita udah siarkan rukun Islam, mudah-mudahan dia nggak berani lagi ngajak kita macam-macam. Terus kalau masih ngajak, masih ini ikhlas saja. Ikhlas, tetap berdoa, tetap usaha, nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa ibu yang balik ngajak. Ya Allah, Teteh enak banget ternyata gitu. Saya nyesel deh kenapa nggak dari dulu ya gitu. Hah? Karena merasa kehilangan. Jadi tunjukkan kita senang aja, kita nyaman, kita bahagia. Nih lagi ngaji bareng-bareng, foto, bikin status. Niatnya apa? Dia tahu bahwa kita udah kuat, udah nyaman dengan agama kita yang baru. Sehingga dia, wah temennya banyak banget nih soleha semua. Misalnya aura kita bagus, insya Allah ya Bu ya, didampingi dengan doa. Intinya minta doa saja kepada orang terdekat agar kita tetap istiqomah. Gitu. Allahu a'lam. Ya, baik kita cukupkan. Selanjutnya dari sisi kanan, yang paling, yang belakang dulu, izin ya. Yang belakang, silakan sebutkan nama dan dari mana Ibu. Ya, di tempat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta dari Palmera. Terima kasih atas kesempatannya, terlebih kepada pengurus Masjid Sunda Kelapa atas acara hari ini telah mengundang Ibu Ustazah Siti Fathia Khotib. Ibu, saya mau bertanya sedikit perihal tentang sabar. Karena beberapa buku yang pernah saya baca atau beberapa kajian yang pernah saya ikuti, isinya selalu sama Ibu, bahwa kalau mau menjadi istri soleha itu harus enak dipandang, kemudian bahasanya juga lembut seperti itu. Alhamdulillah bisa saya lakukan kalau suasana hati saya baik. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika suasana hati saya sedang tidak baik-baik saja, apalagi berimbas kepada anak-anak saya. Seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik? Saya ingin sekali menjadi pribadi yang lebih baik, gitu, seperti itu. Tapi terkadang sulit sekali karena apalagi ketika saya ada sedikit konflik dengan pasangan, selalu merasa saya yang paling benar. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu untuk pertanyaan Ibu Sinta di Palmera. Selanjutnya ada yang dari tengah, boleh? Iya, Ibu yang di belakang. Terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Takia, saya dari Bekasi. Yang mau saya tanyakan, Ustazah, mungkin saya seorang single parent, jadi sudah agak lama dan saya harus bekerja juga, jadi working mom juga. Wafat atau divorce? Divorce. Kemudian anak memang ada di saya, maksudnya saya yang mengurusin. Berapa? 1 ibu perempuan, yang kebetulan anaknya lagi ngaji di bawah di Quran First-nya Masjid Agung Sunda Kelapa. Gitu. Yang saya mau tanyakan mungkin hampir sama atau mirip. Jadi mungkin Ustazah bisa ngasih tips gitu supaya bisa lebih meningkatkan kesabaran saya sebagai orang tua tunggal, apalagi setelah mungkin seharian bekerja, kemudian ngurus sendiri gitu, rasanya kalau pas pulang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu kadang-kadang kesabarannya langsung ciut gitu, langsung turun ke bawah. Langsung mudah sekali naik untuk dicolek dikit udah itu. Ya, sama satu lagi saya mau nanya, ketika kita punya teman atau circle ataupun
seseorang mungkin pasangan gitu, sejauh mana, apa memang tidak ada batasannya untuk sabar, sejauh mana, apakah ketika dia sudah mulai menyakiti diri saya, atau mungkin udah enggak, kayaknya kita udah nggak bisa lagi berteman atau apa, karena memang ada hal yang nggak bisa, aku punya prinsip seperti ini, aku punya circle kayak gini, aku harus menjauh gitu. Ada nggak batasan yang aku udah nggak bisa bersabar lagi, aku memang lebih baik menjauh aja. Nah, itu sejauh mana batasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustazah, 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Mbak Sinta di Palmera dan Ibu Tatia Bekasi. Ya. Silakan. Baik, ini Masya Allah ya, ini pertanyaan dari istri-istri solehah semua insya Allah. Termasuk yang hadir di sini. Memang kriteria istri solehah itu diantaranya menyenangkan bila dipandang. Cara menyenangkannya kan berbeda-beda. Bisa lewat penampilan. Penampilannya rapi terus gitu Bu. Jangan sampai nanti penampilan kita cantiknya pas pergi gitu kan. Di rumah berdaster lagi dan banyak lubang anginnya gitu. Menyenangkan itu bermacam-macam, bisa lewat masakan kita. Ayah ini, bunda masak ini, dan suami seneng gitu. Ada juga lewat servis. Nih pengantin baru kan biasanya rajin tuh ya, ngasih air, ada tataknya, ada tutupnya kan. Ayah silakan minum, lengkap, ada tatak, ada tutup. 3 bulan kemudian tutupnya hilang entah kemana. Nanti 3 bulan lagi tataknya pun tidak ada gitu. Bahkan setelah punya anak, ayah airnya di galon gitu kan. Mulai berkurang. Jadi gimana sih caranya biar nyenengin terus? Nah, karena manusia itu kan imannya naik turun. Kalau imannya lagi naik, di benaknya itu yang ada bagaimana biar dia bahagia bersama saya. Itu akan ada terus. Tapi kalau iman lagi turun, terbalik kita. Kapan ya saya bahagia sama dia gitu. Jadi itu pengaruh sekali antara iman kita lagi naik dan iman lagi turun. Iman capek gitu. Lagi capek, lagi macam-macam. Tapi karena iman lagi naik gitu ya, kita masih bisa membahagiakan pasangan kita. Iman lagi nyantai, lagi rebahan, lagi ngeliatin macam-macam TikTok dan seterusnya. Tapi iman lagi turun, gak capek sebetulnya. Tapi iman lagi turun. Itu diganggu sama anak-anak, diganggu suami itu kesel banget. Bisa gak sih bunda nyantai sebentar gitu. Kenapa tadi iman naik turun tadi yang membuat kita terkadang tidak bisa membahagiakan semua orang. Dan ini pernah terjadi ya dengan Hanzalah. Seorang sahabat itu lagi termenung sendiri, kata Abu Bakar, ya Hanzalah kenapa kau termenung? Ini saya kok kalau habis dekat dengan Rasulullah, saya pengennya berbuat baik terus seakan-akan surga di depan mata saya. Tapi kalau sudah selesai pengajian, jauh dari Rasulullah, pulang lagi ke rumah, bercanda dengan anak-anak sama istri, kayaknya gitu ya. Saya tidak merasakan apa yang saya bersama Rasulullah SAW tadi gitu. Aku khawatir aku ini orang munafik, kata Hanzalah. Apa jawab Abu Bakar? Ya Hanzalah, hal itu pun aku rasakan gitu. Kadang-kadang kalau dekat dengan Rasulullah, kondisi hati kita baik gitu ya, pengen ibadah gitu. Tapi kalau sudah ke rumah, itu hayalan dan keinginan yang tadi itu hilang gitu. Kalau begitu, mari kita tanya ke Rasulullah SAW. Pergilah Hanzalah dengan Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW dan diceritakan semuanya. Apa kata Rasulullah? Seandainya kondisi imanmu seperti bersamaku terus gitu, itu yang namanya istiqomah tuh Bu. Maka malaikat akan turun, Allah akan turunkan malaikat kepadamu dan melindungimu, merahmatimu saat kamu duduk, berjalan, berbaring, malaikat akan merahmatimu. Walakin tetapi sa'ah wa sa'ah. Maksudnya apa? Saatnya kamu demikian, saatnya kamu demikian gitu. Jadi ada saatnya semua, karena kan kita bukan robot, kita juga bukan malaikat gitu. Jadi iman kita naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Kalau bikin maksiat sedikit, langsung ngedrop gitu Bu. Dan kita alhamdulillahnya Bu jatuh bangun lagi kan gitu Bu. Yang repot kan jatuh-jatuh.
jatuh ambruk nggak bangun-bangun gitu. Jadi kalau kita masih ada keinginan untuk berbuat baik sama pasangan gitu ya, tapi kadang-kadang ya namanya juga kita manusia kan, jatuh bangun gitu. Tetapi yang terpenting dari semuanya, kita punya keyakinan bahwa ya Allah, saya tuh pengen banget jadi istri solehah gitu. Tapi kadang-kadang kok nggak mampu. Kadang-kadang juga mohon maaf ya Bu, mengalah sama suami itu Bu ibadah Bu. Ada seorang penulis terkenal, seorang pendidik ulama. Itu nulis di bukunya ya Bu, sampai sekarang saya ingat. Seorang wanita mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, maka pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Sabar, ngalah. Cuma satu ya Allah, redomu ya Allah. Ini gak mudah ujian dalam rumah tangga ya Allah. Tapi saya pengen dapat surgamu ya Allah. Terus begitu berjuangnya. Capek mau jadi istri soleha, jadi suami soleh juga capek ngalah terus sama kita kan begitu. Maka kita mintanya apa? Dikasih kekuatan. Diberikan kekuatan juga untuk menjadi istri yang baik, istri yang soleha. Begitu. Terkait nyambung dengan pertanyaan kedua, terus bagaimana kalau single parent? Single parents itu kan Bu, pilihan ya. Even akan jadi bagian dari takdir kita gitu. Jadi mungkin kita ditakdirkan jodoh kita dengan pasangan hanya sekian tahun. Tapi ada buah hati kan gitu ya. Tadi kan jodoh ada yang panjang, ada yang pendek. Karena pernikahan, karena perceraian atau karena kematian. Nah qadarullah ibu yang dipilih gitu. Dengan kondisi jodoh yang tidak lama karena divorce. Terus bagaimana gitu, kadang-kadang anak, kadang-kadang gitu ya. Sebenarnya kalau divorce, ini wacana buat semuanya. Kewajiban memberi nafkah kepada anak adalah suami. Saya sedih dengan kondisi teman-teman yang kalau divorce, anak sama istrinya, semua kebutuhan anak itu istri yang memenuhi, itu sedih sekali Bu. Ayahnya di mana? Ayahnya nggak paham kalau kewajiban menafkahi anak-anaknya itu adalah kewajiban ayahnya. Nggak ada Bu perempuan itu dalam agama kita disuruh mencari nafkah tuh nggak ada. Dalam agama kita perempuan sangat dimanja. Waktu dia belum menikah, ayahnya yang menafkahi. Ketika dia menikah, suaminya menafkahi. Ketika dia sudah tua, anak laki-lakinya, abangnya atau adik laki-lakinya itu yang menafkahi. Perempuan nggak ada perintah untuk mencari nafkah. Tapi sayangnya ketika dia divorce, dia harus mencari nafkah sendiri. Dan disitulah mungkin kesabaran gitu ya, teruji lagi gitu. Dikomunikasikan dengan mantan. Ini anak-anak butuh pendidikan, butuh biaya, butuh gitu ya, disampaikan semuanya. Terus kalau lagi kondisi tidak nyaman, ingat sedihnya kita, digugurkan dosa. Kecewanya kita, digugurkan dosa. Entah itu sakit hati, entah itu kecewa, yang datangnya dari siapapun, itu sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Bisa lewat teman, bisa lewat pasangan, bisa lewat anak-anak. Semua jalan, semua pintu yang melukai hati kita, sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Terus bagaimana punya circle, punya teman yang menyebalkan? Kita seperti pemain tinju. Pemain tinju kadang-kadang mukul, kadang-kadang ngeles kan gitu. Jangan mukul terus. Energi kita terkuras, habis. Tapi jangan ngeles mulu, ngeles terus. Nanti kita nggak dapat poin. Kadang-kadang butuh juga dia lengah, kita isi. Dia lengah, kita isi lagi. Mbak ngaji yuk, gitu. Mbak reuni yuk, gitu. Mbak, gitu ya. Kenapa? Ketika dia berubah, maka kita mendapat transferan dari circle kita tadi. Jadi sayangnya Bu, kalau kita nggak pernah memberikan vibe positif, nggak pernah mempengaruhi ke hal-hal yang baik. Karena kita nggak pernah tahu deh Bu. Kita ngajak 1000 orang, yang ikut cuma 1, boleh jadi yang 1 orang ini yang mengantar kita ke surga. Jadi jangan apa ya, jangan sampai kita merasa udah cukup dengan amal kita. Kita butuh transferan dari orang-orang di sekitar kita. Cara mendapatkan transferan bagaimana? Ajak mereka kepada kebaikan. Saat dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala, kita pun yang mengajak mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah,
jika seseorang mendapatkan hidayah lewat kamu, lewat dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Udah kaya kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pengen banget dapat transferan ya Bu, dari orang-orang sekitar kita, dari setor tunai juga. Jadi setor tunai itu amal soleh kita. Kalau kita duduk di majelis ilmu dapat pahala, itu setor tunai. Tapi kalau kita ngajak orang lain dan mereka berubah lewat kita, itu kita dapat transferan. Mudah-mudahan kita dapat dari semua pintu kebaikan yang kita menganggapnya remeh. Harapannya apa? Harapannya Allah redha dan Allah memberikan surganya buat kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Belum Bu, ada satu lagi permintaan. Oh, masih ada satu. Dari pengurus Bu, pengen tanya. Silakan. Izin ya Bu. Izin ya Ustazah, Boleh. izin bertanya. Begini, kalau sekarang itu kan pasangan-pasangan muda itu memang banyak yang bekerja. Nah, kemudian mereka kadang berpikir bahwa pasangannya itu harus sama, chemistry-nya sama istilahnya mereka. Apakah betul bahwa yang di Al-Quran itu azwajan itu pasangan? Pasangan itu adalah justru banyaknya perbedaan. Yang Allah pertemukan itu adalah karena banyaknya perbedaan. Contohnya, ini pengalaman saya. Suami saya itu kalau tidur, kalau enggak dingin, AC-nya itu dia enggak bisa tidur. Sementara saya kalau dingin tuh saya sakit semua badan saya. Jadi awal-awalnya saya juga, aduh gimana menyikapi ini. Tapi akhirnya tercapai keseimbangan. Itu saya mohon apakah ini betul. Begitu juga di dalam hal-hal lainnya. Ternyata banyaknya perbedaan yang ada. Itulah yang membuat keluarga-keluarga muda kadang itu gampang sekali mereka divorce. Karena menyikapi pernikahan itu adalah harus banyaknya persamaan. Padahal tentunya banyaknya perbedaan kadangkala seperti bumi, langit dan bumi. Apakah betul pandangan ini Ustazah? Makasih. Iya baik. Ini pertanyaan pengurus ini harus satu kali pertemuan sebetulnya. Membina rumah tangga sakinah gitu ya. Jadi singkatnya, menikah itu ibadah yang paling lama. Menikah itu tidak seindah drama Korea. Menikah itu tidak sesederhana rumah makan. Namanya menikah membentuk rumah tangga, tangganya banyak gitu, dari bawah sampai ke atas. Maka untuk pasangan-pasangan muda gitu ya, yang qadarullahnya sama-sama bekerja, yang dibangun adalah komunikasi. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa artinya? Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Kalimatnya khalaqa. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Karena kita manusia, pasangannya juga manusia. Adakah di antara kita yang pasangannya kuntilanak? Enggak ada. Atau tuyul? Enggak ada. Atau malaikat? Enggak ada. Karena kita manusia sama Allah dipasangkan manusia juga. Jadi pasangan itu enggak harus berpasangan. Siang malam, rembulan mentari, begitu laki dengan perempuan. Maka ketika Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri, tujuannya apa? Kata Allah, litaskunu ilaiha. Ha, bukan hi. Kalau ha itu perempuan sumber ketenangan. Kalau ilaihi laki-laki sumber ketenangan. Tapi firmannya Allah kan litaskunu ilaiha. Agar kamu wahai laki-laki merasa tentram berada di samping perempuan. Sumber ketenangan kita. Maka kata Rasulullah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Kenapa? Karena istri soleha itu menenteramkan. Istri soleha itu memberikan kenyamanan begitu. Makanya sumber kenyamanannya ada dalam diri perempuan. Baru ayat selanjutnya waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi kalau menciptakan pasangan itu perannya Allah, Allah yang ngirim.
Tapi menjadikan rumah tangga itu mawaddah rahmah, kita yang punya peran plus diatur sama Allah. Karena kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah rumah tanggaku mawaddah rahmah. Gitu kan Bu, sakinah mawaddah rahmah. Karena kita minta sama Allah, maka Allah berikan kita kekuatan. Ada usaha manusia gitu maksudnya. Kita berdoa minta agar rumah tangga kita samawa, sakinah mawaddah rahmah, tapi ada usaha juga begitu. Usahanya bagaimana? Masing-masing menjalankan peran. Nah, perannya laki-laki karena mencari nafkah gitu. Sehingga dia punya kewajiban, mohon maaf ya Bu, punya kewajiban kalau dia melarang istrinya pergi. Jadi kalau misalnya gini, ayah, bunda boleh nggak kerja? Nggak usah. Memang yang ayah transfer kemarin masih kurang. Enggak sih ya, cuma pengen menggali potensi saja. Gitu. Kalau kita menggali potensi, Allah kan ngasih potensi sama kita nih Bu. Terus dikomunikasikan dengan pasangan. Oh ya sudah, bisa nggak menggali potensinya di rumah? Gitu. Kalau bisa bisnis online atau kerja online, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya, iya sih memang kayaknya income ayah kurang gitu ya. Income ayah kurang, nih gimana nih gitu. Itu dikomunikasikan karena perempuan itu sebetulnya tidak wajib mencari nafkah. Tapi kalau dia komunikasikan, diizinkan, gak apa-apa. Kalau nggak diizinkan maka dia nggak boleh. Terus bagaimana? Kok kayaknya susah mendapatkan titik temu gitu ya? Nah gini, menikah itu seperti sepasang tangan Ibu. Nih, tangan punya peran kan masing-masing. Tangan kanan apa nih? Pakai gelang nih. Tangan kanan gelang, tangan kiri jam tangan. Beda kan perannya? Apa tangan kanan jam tangan, tangan kiri jam tangan? Enggak kan? Beda peran masing-masing. Kalau tangan beda peran akan nyaman. Kenapa? Tangan bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menggenggam, menyelamatkan. Suami mau tergelincir, dipegang. Istri mau keluar, digenggam. Jangan, itu dosa. Jadi karena dia sepasang tangan saling menguatkan satu sama lain. Terus memang pasangan berbeda. Sebetulnya kata Allah dalam surat An-Nur, orang baik untuk orang baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik. Gak beda jauh, 11-12 lah gitu. Beda tipis. Nah, karena dia cerminan diri, Ibu bayangkan kita bercermin. Oh kurang bedak nih, pakai bedak kan Bu? Cermin lagi, oh kurang lipstik nih, pakai lipstik. Suami istri itu begitu sebenarnya. Jadi ada kurangnya Bu, kita yang melengkapi kekurangan dia yang melengkapi kekurangan kita. Jangan pernah berharap menikah dengan orang sempurna. Dan jangan pernah berharap bisa mencari rumah tangga yang sempurna. Nggak akan dapat. Yang dapat adalah rumah tangga yang saling menyempurnakan. Tadi, oh kurang bedak, kita tambah. Maksudnya bagaimana? Kalau, mohon maaf ya Bu, kalau kitanya gesit, biasanya suaminya agak lambat dikit. Kalau suami yang gesit, istrinya yang agak lemot dikit. Ibu perhatikan, suami udah klakson, tin gitu kan Bu. Kita iya ya. Emang dia sabar Bu. Kesel juga, tin. Kita cepet-cepet duduk di mobil. Sebentar ayah, apa lagi? HP ketinggalan, turun lagi. Memang dia bahagia ketemu istri yang kayak begini Bu. Kesel, cuma karena dia tahu, oh aku menyempurnakan kekurangan istriku. Ada kok kekuranganku yang disempurnakan oleh istriku. Jadi itu begitu Bu. Kalau yang perempuannya banyak bicara, biasanya suaminya diam. Ya, ayah aku tahu kamu. Iya gitu. Tapi kalau istri pendiam, suaminya banyak bicara Bu, ngobrol terus sampai malam udah ngantuk-ngantuk gitu. Kenapa? Allah pertemukan demikian. Karena agar bisa saling menyempurnakan. Satu contoh ini penutup. Kalau pakai cerita kayaknya lebih terkesan ya. Ingat gitu. Saya ketemu dengan salah satu jamaah saya. Gesitnya Masya Allah. Pagi-pagi dia udah mandi pakai seragam, bawa mobil sendiri. Anaknya disuapin sarapan, berangkat ke sekolah, gesit banget Bu. Saya bilang bawa mobilnya Bu ngebut cepet banget. Saya bilang ini jamaah ini gesit banget gitu.
Cuma dalam hati Bu pengen ketemu istrinya gitu. Pengen ketemu suaminya kayak apa. Betul Bu. Suatu hari di pesantren kami ketemu. Terus dipanggil, "Ayah, sini. Dikenalkan Bu Fathia." Ya Allah, Ibu jalannya lama. Betul. Istrinya kan gitu. "Ayah, sini." Iya, ya Allah jalan lama. Kenalkan Bu Fathia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ini ternyata saya bilang suaminya. Terus, "Ayah, kita ngambil 2. Rapot anak kita ada 2. Ayah yang di atas, Ibu yang di sini. Ruangannya di mana? Di sana. Yang sebelah mana? Ke kanan, ke kanan." Jadi istrinya tuh yang gitu ya. Saya ketawa dalam hati. Ya Allah, bener gitu ya. Itu suaminya tuh lambat gitu. Yang sebelah mana kelasnya? Yang sebelah kiri. Kiri kan ada, ya Allah gitu kan. Tapi itu gitu Bu. Itu Allah pertemukan. Isunya kok gitu. Suaminya lambat gitu kan Bu. Kalau misal lambat semuanya, itu anaknya pada rebahan semua. Kalau gesit semuanya, anaknya ketarik-tarik semua tuh Bu. Ya Allah, ngos-ngosan anaknya Bu. Gitu. Sudah Allah pertemukan begitu. Saling menyempurnakan. Intinya apa nih closing statement? Jika kita diberikan pasangan banyak sekali kelebihannya, maka bersyukurlah karena kekurangannya Allah sembunyikan. Jika kita melihat pasangan penuh sekali dengan kekurangan, bersabarlah. Kelak pasti akan ditampilkan, ditunjukkan sama Allah kelebihannya. Ibu perhatikan, malam hari bintang di langit banyak gitu ya. Kita bilang, "Ayah, bintang di langit banyak sekali seperti kekurangan ayah. Banyak banget di langit." Tapi esok hari ketika matahari terbit, matahari hanya 1. Kelebihan ayah cuma 1. Tapi ketika matahari terbit, bintang di langit hilang semuanya. Paham? Ketika kita melihat kelebihan suami kita, maka kekurangannya hilang semua. Yang kita hadirkan adalah betapa bersyukurnya memiliki suami yang punya kelebihan sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita termasuk istri yang pandai bersyukur jika melihat kelebihan pasangan. Dan selalu bersabar saat melihat kekurangannya. Kenapa dia bersabar dengan kekurangan kita? Mengapa kita nggak bersabar dengan kekurangan dia? Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah saja. Sementara kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu lain waktu dengan keimanan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.